Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 24 Juni 2022, Pekan Biasa ke-12. Hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yeskiel bab 34 ayat 11 sampai 16. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5b sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Ketiga bacaan liturgi hari ini mengungkapkan arti atau mengungkapkan hari raya hari ini. Hari ini adalah hari raya hati terkudus Yesus. Hati terkudus Yesus mengungkapkan atau menggambarkan bagaimana hati Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa sangat mengasihi dan mencintai manusia. Allah sebagai Bapa sangat menginginkan supaya manusia yang Allah gambarkan sebagai domba-dombanya itu akan mendapatkan padang rumput yang hijau, mata air yang tenang, mata air yang segar. Dalam bacaan pertama hari ini misalnya, Yeskiel, nabi itu, menggambarkan Allah sebagai seorang gembala. Dan sebagai gembala, Allah akan memimpin domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Seluruh umat manusia. Yang digarisbawahi dalam bacaan pertama, umat manusia itu direpresentasi dalam bangsa kepilihannya, yakni Israel. Allah sesungguhnya melihat bahwa Ia telah memilih orang-orang kepercayaannya yang berperan untuk menggembalakan bangsanya itu. Tetapi rupanya para pemimpin atau orang-orang kepercayaan itu tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena itu Allah menegaskan bahwa Dia sendiri yang akan menggembalakan domba-domba itu. Saudari dan saudara terkasih, Allah sebagai gembala yang akan mengantar domba-domba ke padang rumput yang hijau, ke air yang segar, nampak secara sempurna dan definitif dalam diri Yesus Kristus. Allah yang Maha Baik nampak secara penuh dalam diri Yesus Kristus yang juga Maha Baik. Hati Allah sebagai Bapa yang Maha Baik juga hadir secara sempurna dalam hati Yesus yang Maha Baik. Dan Yesus sebagai gambaran kehadiran Allah Bapa yang berperan sebagai gembala itu telah menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan gembala yang baik mengorbankan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam bacaan kedua hari ini. Dan Yesus sebagai gembala yang baik adalah gembala yang mau mencari domba. Jangankan banyak domba, satu saja yang tersesat, Yesus sebagai gembala akan pergi mencari sampai menemukannya, sampai mendapatkannya, dan setelah mendapatkannya, Yesus sebagai gembala
akan mengambilnya, akan menggendongnya, akan mengambilnya, akan ia tempatkan di pundaknya. Dia antar kembali ke dalam persekutuan, dalam kawanan domba-domba yang ia gembalakan. Saudari dan saudara yang terkasih, maka ketika kita merayakan hari ini, hati Yesus yang Maha Kudus, kita semua diingatkan bahwa dalam hati Yesus yang Maha Kudus, kita melihat secara iman hati Allah Bapa kita yang Maha Baik, yang penuh cinta. Dan Allah Bapa yang penuh cinta itu, sekali lagi hadir secara penuh dalam diri Yesus Kristus sebagai gembala, yang karena cintanya kepada domba kita semua, dia rela mengorbankan diri untuk keselamatan kita, domba-dombanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berharap bahwa kita ketika merayakan hari ini, hati Yesus yang Maha Kudus, kita terus berdoa agar melalui kita dan melalui hati kita, orang melihat atau nampak kehadiran Yesus yang Maha Baik, kehadiran hati Yesus yang terkudus itu, ketika melihat diri kita sebagai orang yang baik dan melihat tutur kata dan perbuatan-perbuatan kita yang menggambarkan hati kita yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, saya teringat setiap kali kita berdevosi kepada hati terkudus Yesus, setiap Jumat pertama kita selalu berdoa kepada Yesus, jadikan hati kami seperti hatimu. Kita rupanya terus berdoa supaya entah kapan hati kita mesti menjadi seperti hati Yesus. Kalau hati kita sudah menjadi seperti hati Yesus, ada jaminan bahwa hati kita mengungkapkan hati Allah Bapa kita yang Maha Baik kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau kita sampai pada titik itu, maka orang yang ada bersama dengan kita tentu akan mengalami kebaikan dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.